Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 17 September 2023 merupakan pekan biasa ke-24 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea dan Renata Putri. Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, pencipta dan penguasa segala ciptaan-Mu, kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan hari ini, di mana kami dapat berhimpun bersama dengan seluruh gereja, merasakan kasih-Mu yang amat besar bagi kami. Biarlah kami dapat mengabdi Engkau dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, agar beroleh sukacita dan belas kasihan-Mu senantiasa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 27, ayat 30, sampai dengan bab 28, ayat 9. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14, ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Salam damai saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Entah apa yang dilakukan oleh saudaranya terhadap dia, namun pertanyaan Petrus mewakili pertanyaan banyak orang. Tuhan Yesus menjawab bahwa hal mengampuni bukan tentang kuantitas berapa banyaknya, melainkan harus berkualitas, yaitu dengan segenap hati. Dengan demikian, setiap orang harus mampu mengampuni sampai tanpa batas, yaitu 70 kali 7 kali. Hampir semua orang tentu pernah mengalami pertikaian, perselisihan, percekcokan, juga permusuhan dengan sesamanya. Sering peristiwa tersebut terjadi dengan orang-orang terdekat, misal dengan pasangan hidup, suami, istri, anak, orang tua, saudara, atau teman baik.
Pertikaian atau perkelahian bukan hanya membuat marah, sedih, atau kecewa, apalagi jika dialami berulang kali dengan orang yang sama, terutama dari orang-orang terdekat dan disayangi. Rasa marah, sedih, dan kecewa akan meningkat menjadi sakit hati jika dibiarkan berlarut-larut. Rasa sakit itu akan menjadi luka batin dan bisa menimbulkan dendam. Bahkan luka di hati ini akan menjadi sumber penyakit yang menggerogoti tubuh jasmani. Pada bacaan pertama, penulis kitab Sirach mengingatkan bahwa dendam membuat orang jatuh dalam dosa. Ya, sebab dendam membuat orang dikuasai oleh keinginan untuk membalas, membuat orang mampu mengeluarkan kata-kata jahat, sumpah serapah, kutukan, dan banyak lagi hal-hal negatif yang bisa dilakukannya. Kitab Sirach juga mengingatkan kepada semua orang supaya jangan mendendam, melainkan harus menaruh belas kasih terhadap sesamanya agar memperoleh pemulihan atas dosa-dosanya sendiri. Dikatakan juga bahwa Allah tidak suka jika orang membalas dendam, dan Allah akan membalas kepada mereka yang melakukan balas dendam. Hal ini pun dengan sangat jelas dikatakan Yesus dalam Matius bab 18 ayat 35. Sebelumnya Yesus memberi perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta yang tidak akan mampu dibayarnya, namun karena belas kasihan, sang raja membebaskan dan menghapus seluruh hutangnya. Tapi hamba ini seorang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Ia tidak melakukan hal yang sama terhadap temannya yang berhutang kepadanya hanya sebesar 100 dinar saja. Walau temannya sudah memohon, tetapi tanpa belas kasihan, dia menghukum temannya itu. Ketika sang raja mendengar, ia menjadi marah dan menuntut balas, lalu menghukum hamba yang jahat itu. Allah dengan belas kasih-Nya yang tanpa batas mau mengampuni dan membebaskan seluruh dosa orang yang datang memohon pengampunan kepadanya. Namun Allah juga mau setiap orang untuk saling mengampuni dengan segenap hatinya. Jika tidak, maka Allah akan melakukan hal yang sama seperti raja itu, membalas dan menghukum orang yang tidak tahu berterima kasih. Sanggupkah orang melakukannya? Padahal untuk dapat mengampuni satu kali saja, banyak orang yang sulit untuk melakukannya, apalagi tanpa batas. Memang tidaklah mudah untuk memaafkan atau mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, terlebih jika berulang kali dilakukan oleh orang yang sama. Rasul Paulus pada suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, hidup dan mati kita adalah milik-Nya. Dan sebagai milik Tuhan, asal kita mau menyerahkan kelemahan kita dan memohon belas kasih-Nya, tentu Tuhan akan menolong kita untuk dapat mengampuni dengan tulus hati, agar kita pun memperoleh penyembuhan dari luka-luka batin kita. Saya pernah berselisih dengan seorang teman kerja. Makin lama hubungan kami semakin jauh. Saya merasa sangat tidak nyaman berada di dekatnya, bahkan mendengar suara dia sedikit saja membuat telinga dan hati saya terasa panas, penuh dengan kemarahan, seperti ada beban yang sangat berat di dada yang menghambat nafas saya. Perlahan saya sadar, ini tidak benar, dan saya tidak mau membenci dia atau siapapun. Saya menceritakan perasaan saya kepada seorang teman dari komunitas, dan saya menyatakan bahwa saya ingin mendatangi teman kerja saya tersebut dan membicarakan masalah kami.
Tetapi teman saya melarang. Dia menyarankan supaya saya mendoakan teman kerja saya itu. Awalnya sulit bagi saya mendoakan dia, tapi akhirnya saya hanya memohon kepada Tuhan agar saya dibebaskan dari rasa marah dan benci. Saya tidak mau sakit, saya mau berdamai. Perlahan-lahan muncul dalam pikiran saya wajah-wajah mungil anak-anak teman kerja saya tersebut. Teman kerja saya itu adalah seorang single parent. Luar biasa, tiba-tiba saya bisa mendoakan dia, segala hal yang baik untuk dia, agar dia bisa menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Sekitar 1 minggu kemudian, Tuhan bekerja secara luar biasa. Dia mengirim teman kerja saya itu datang kepada saya dan bertanya, ada apa sebenarnya di antara kami? Luar biasa, mendengar kata-kata itu, beban berat yang ada di dada saya langsung hilang. Dan saya tahu Tuhan telah menyembuhkan luka hati saya saat itu juga. Kami pun berbicara dan saling terbuka, dan setelah itu hubungan kami membaik dan terus membaik. Ada pemahaman baru yang saya peroleh. Apakah kita pernah berpikir mungkin orang yang telah melukai hati kita juga terluka, kecewa, dan marah kepada kita? Bukankah perselisihan, perdebatan, keributan melibatkan kedua belah pihak? Jika kita merasa benar, bukankah orang itu pun merasa dirinya benar? Pemikiran ini sangat membantu saya untuk menerima kenyataan bahwa ketika saya berselisih dengan orang lain, saya sadar saya pun bersalah. Walau terkadang saya merasa kesalahan saya lebih kecil, tetapi yang namanya salah ya tetap salah. Sekecil apapun, saya punya andil salah dalam perselisihan tersebut. Dan dengan demikian, saya jadi lebih mudah untuk meminta maaf terlebih dahulu. Hati saya senang melakukannya dan saya menjadi sembuh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolong mampukanlah kami untuk dapat mengampuni orang-orang yang telah melukai dan menyakiti hati kami. Bebaskan kami dari rasa benci, jauhkan kami dari rasa dendam, bungkus kami oleh kerahiman-Mu, dan beri kami kerendahan hati untuk memohon maaf dan pengampunan dari mereka yang telah kami sakiti. Satukanlah kami dalam tali kasih persaudaraan sejati di dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus, demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.